Film dibuka dengan seorang pria misterius. Katanya dia bisa menemukan apa aja, di mana aja. Orang-orang nyebut dia si pemburu harta karun. Padahal kalau dipikir-pikir, lebih mirip orang yang nggak bisa diam. Tapi kali ini, dunia udah hancur lebur. Suar surya nyapu semua kota, bikin dunia kacau, penuh kekerasan dan dikuasai kelompok-kelompok yang maunya cuma satu, berkuasa. Nah, di tengah kekacauan itu, ada pria bernama Jack. Sekarang dia lagi di London dan punya satu misi, ngambil sesuatu dari dalam brankas rumah seseorang. Rumah itu kayak rumah musisi, banyak alat musik. Tapi Jack tahu, nggak semuanya seperti yang kelihatan. Pas ngelihat rak buku, dia langsung sadar, di balik rak itu pasti ada pintu rahasia. Dan benar aja, Jack nggak repot-repot buka pelan, tapi langsung meledakkan pintunya. Efisiensi, tapi tetangga pasti jantungan. Setelah masuk, dia nyalain penerangan kecil, dan di sanalah ada satu brankas besar dengan kombinasi sidik jari di permukaannya. Jack mulai bekerja, otaknya muter cepat buat pecahin sistemnya, dan begitu berhasil, ternyata isinya cuma sebuah biola. Jack bengong. Dari semua benda di dunia, yang dikunci segitunya malah biola. Tapi ya udahlah, dia ambil aja. Belum sempat keluar, datang segerombolan polisi gadungan. Bukan mau nangkep, tapi mau menjarah hasil buruannya. Pertempuran pun pecah, peluru beterbangan, suara pikulan di mana-mana, tapi Jack bukan orang biasa. Dia ngelawan dengan cepat dan taktis, dan akhirnya berhasil kabur. Biola itu kemudian diantarkan ke seseorang yang dipanggil Raja. Tapi Jack nggak langsung ketemu rajanya, dia harus lewat asistennya dulu. Asisten Raja ngasih misi baru, tapi Jack langsung nolak. Katanya udah cukup, dia udah dapat apa yang dia mau. Tapi ternyata nggak ada satupun orang yang bisa ngerjain misi itu selain Jack. Karena dianggap terlalu penting, Raja sendiri yang pengen negosiasi langsung. Jack pulang dulu ke rumah. Rumahnya penuh jebakan, kayak rumah Home Alone versi Apokalips. Setiap langkah salah sedikit bisa bikin orang nyesal hidup. Abis buka koper dan ngasih makan peliharaannya, Jack tidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi berlayar ke sebuah pulau tempat tenang yang udah lama dia pengen datengin. Tapi mimpi nggak berlangsung lama. Jack kebangun gara-gara suara berisik di luar. Pas dilihat, ternyata pasukan raja yang malah kena jebakan. Dia pun berpesan, Raja manggil Jack ke gudang. Jack datang, dan di sanalah negosiasi besar terjadi. Raja ngasih tawaran. Jack disuruh nyari lukisan Mona Lisa. Tapi bukan cuma itu. Raja juga tahu apa yang paling Jack mau. Kapal layar untuk mewujudkan mimpinya berlayar. Sebagai imbalan, Jack juga dijanjikan posisi sebagai budayawan kerajaan. You'll be a free man, Jake. Jack mikir sebentar, Jack pun setuju. Rencananya, Jack akan berangkat menggunakan pesawat yang disiapkan Raja. Jack pun bersiap-siap. Ketika Jack keluar, dia bertemu asistennya Raja. Dia pun menitipkan anjing ke asisten Raja. Saat sudah sampai, pesawatnya tak seperti yang dibayangkan. Sudahlah usang, karatan, penuh bolong bekas peluru, kayaknya butuh doa dulu baru bisa terbang. Di dalam, Jack diberi arahan dengan Raja. Rencananya, Jack akan dikirim ke kota Saint Quentin, menemui anak buahnya. Di sana, Jack akan dibantu dengan timnya. Mame. Di dalam pesawat, pilotnya bilang, indikator bahan bakar error.
Dia nyaranin Jack buat siapin parasut. Kalau pesawat ngadat, bisa langsung lompat. Jack cuma ngangguk sambil pasang ekspresi, "Yaelah, baru juga naik udah disuruh jatuh." Pilot nyuruh Jack tidur aja, biar waktu cepet. Jack akhirnya tidur dan lagi-lagi mimpi berlayar, tapi kali ini bareng perempuan misterius. Tiba-tiba mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Kapalnya ditembakin. Jack langsung kebangun, dan benar aja, pesawat mereka diserang musuh. Pilot teriak nyuruh Jack siap-siap terjun. Jack langsung lompat dengan parasutnya. Tapi begitu mendarat, keadaan di bawah lebih gila lagi. Kota tempat dia mendarat penuh asap, ledakan, dan tank baja nyerang Jack. Tapi untungnya, tim raja muncul dan nyelamatin dia. Jack terus jalan menuju kota Amiens. Kota ini dipimpin oleh seorang pria bernama Volkov. Hobinya aneh, main catur tapi yang kalah langsung ditembak. Bisa dibilang ini bukan cuma sekedar hobi, tapi survival game versi meja. I demand from you. Saat itu, Volkov lagi dapat laporan kalau ada pemberontak yang menyusup. Dia langsung marah dan turun tangan sendiri. Sementara itu, Jack yang udah sampai di tengah kota ngeliat banyak warga dikumpulin. Tentara di sana ngasih peringatan keras, siapa yang macem-macem bakal langsung dieksekusi. Jack nggak mau buang waktu, dia langsung lanjut perjalanan. Tapi belum jauh, di depan ada tentara lain yang nyuruh Jack buka tasnya. Jack nolak, dan perkelahian pun pecah lagi. Dari tengah kekacauan, muncul seorang perempuan bernama Drea. Dialah yang bakal bantu Jack menuju tempat tujuan. Dalam perjalanan, mereka sempat dicurigai lagi, tapi Jack kalem, gaya cuek. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat persembunyian. Gereja dan seorang pendeta menyambut mereka. Jack nggak sabar, pingin misinya cepat kelar, biar bisa nyerahin peta yang dia bawa. Tom and Lulu, they rest peacefully in God's infinite love. Pendeta pun nunjukin sesuatu, mobil anti peluru ban anti ledakan. Pendeta juga ngasih tahu arah menuju Souli, dan pendeta nyuruh Drea rawat luka Jack. Karena luka-lukanya cukup parah. Ugliness. Tapi saat Drea merawat luka Jack, terdengar suara pasukan Volkov di luar. Pasukan datang dan langsung ngepung tempat itu. Time. And yours is to have. Hey, with your hands in the fucking air! Pendeta bilang biar dia yang ulur waktu, sementara Jack dan Drea kabur. Jack pun bersiap pergi, sementara pendeta siap mati di tempat. Begitu pendeta keluar dari tempat persembunyian, pasukan musuh langsung nginterogasi dia. Mereka udah tahu kalau Jack masih di dalam, dan benar aja, beberapa detik kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Peluru beterbangan di mana-mana, dan suasana langsung kayak neraka kecil. Jack gak punya pilihan lain selain keluar, dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mobil Jack ngebut di jalanan. Checkpoint. We can't get around it. Nope, holy shit! It is bulletproof! Sementara tank baja nembakin tanpa ampun. Tapi ya, namanya juga pemeran utama. Mana mungkin mati segampang itu? Kalau mati, filmnya selesai sampai di sini dong, guys. Setelah kejar-kejaran panjang yang bikin jantung mau copot, Jack akhirnya berhasil lolos. Kabar itu langsung nyampe ke telinga sang raja. Jack masih hidup, dan sekarang dia lagi dalam perjalanan buat nyari lukisan legendaris, Mona Lisa. Malam harinya, Jack dan Ray akhirnya berhenti buat istirahat. Di tengah suasana tenang, Jack mulai nanya, sebenarnya apa sih gunanya misi ini? Cuma lukisan doang?
Tapi Drea langsung nyaut santai. Ini bukan sekedar lukisan, Jack. Ini soal Volkov. Dia juga lagi nyari benda yang sama. Kalau dia dapat, dunia bakal kacau. Jack diem, tapi Drea lanjut gande. Kalau kita berhasil, kamu juga dapat yang kamu mau kan? Kapal layar impianmu. Dan mereka pun lanjut jalan. Karena kalau mereka kelamaan di situ, bisa-bisa Volkov udah duluan nyampe ke lokasi. Di sisi lain, Volkov lagi di perjalanan juga, naik kereta api besar lengkap dengan anak buahnya. Dia sempat mampir ke Saint Quentin buat nginterogasi bawahannya. Tapi begitu si anak buah jawab dengan gelagapan kalau target kabur ke arah timur, Volkov langsung murka. Dan yah, begitulah. 1 peluru, 1 kepala, beres. Sementara itu, Jack dan Drea udah sampai di Sowili. Drea langsung wanti-wanti. Di sini hati-hati ya Jack, ada kelompok kanibal. Kalau mereka tahu kita di sini, tamat riwayat. Jack cuma ngangguk santai. So let's get in and out as quickly as possible. Tapi pas mereka masuk, ternyata tempat itu udah kosong. Semua barang dipindahkan. Mereka nyisir satu ruangan ke ruangan lain. This door wasn't blown off recently. Looks like they held up here. Sampai akhirnya, di lantai atas, Jack nemuin satu buku tua berdebu. Bahasanya Perancis. Untungnya, Drea ngerti. Baru aja mereka mau nyari arti tulisan itu, tiba-tiba suara langkah kaki dan raungan aneh mulai terdengar. Yap, kelompok kanibal udah datang. Jack tenang-tenang aja, dia tetap fokus mencahin kode dari buku itu, sementara Drea udah siaga di jendela. Dan begitu Jack memasang perangkap, mereka lompat keluar jendela. Boom! Gudang tempat mereka berdiri meledak dan langsung kabur dari situ. Di jalan, Drea sempat ngabarin timnya lewat radio. Tujuan berikut, lokasi Mona Lisa, tetap pantau pergerakan Volkov. Sekarang, mereka menuju ke Simserhof, sementara Volkov cuma selangkah di belakang, masih di Sowili, dan pas dia periksa lokasi, dia langsung tahu arah Jack dan Drea berikutnya. We're going to the Nancy Air Force Base, Rolf. And we're gonna meet a very... Sesampainya di Simserhof, Jack dan Drea berdiri di depan satu gudang tua. Pintunya dari besi tebal, gak ada gagang, gak ada cara masuk. Mereka muter-muter sampai nemu ruang kontrol. Something still running? Di sana, satu-satunya jalan masuk ke dalam gudang cuma lewat lubang besar. Sayangnya, di tengah lubang itu ada kipas industri yang muternya kenceng banget. Drea akhirnya mutusin buat hancurin generator biar kipasnya mati, sementara Jack bersiap masuk lewat lubang itu. Mereka udah punya peran masing-masing, dan begitu semuanya siap, operasi dimulai. That's a bad idea. Jack merayap pelan di lubang sempit berair itu, sementara di sisi lain Drea ngeburu waktu sebelum pasukan musuh nyadar. Merde! Jake! Akhirnya Jack sampai di ruang utama. Dan di sanalah lukisan Mona Lisa yang katanya legendaris itu ternyata bukan lukisan biasa. Itu bom atom. Jack langsung sadar. Dari awal dia udah curiga. Drea juga udah tahu soal ini, tapi dia sengaja nggak bilang. Dia tahu kalau Jack tahu kebenarannya, dia nggak bakal mau bantu. Sementara itu, Raja ternyata bukan pengen bomnya. Dia cuma pengen bom itu jauh dari tangan Volkov. Untungnya, bom ini gak bakal meledak selama pemicunya belum ditekan. Jack udah muak. Dia ngerasa udah cukup bantu Drea. Dia mutusin buat pergi, ninggalin semua kekacauan itu di belakang. Tapi di sisi lain, Volkov makin dekat sama lokasi Drea. Tim Drea bersiap mindahin bom itu keluar. Tapi pas di luar, Volkov datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pertempuran terjadi, dan sayangnya, tim Drea ditembak habis-habisan. Drea sendiri terluka parah, dan Volkov sukses ambil alih bomnya. General, the safety plug.
ever to see the light again. Jack yang lagi di jalan, tiba-tiba ngerasa ada yang gak beres. Dia banting setir, balik arah secepatnya. Kali ini bukan karena misi, tapi karena dia nggak mau ninggalin Drea sendirian. Jack nyampe di lokasi, ngelihat semua berantakan dan jejak pertempuran Jack nyari Drea. Dia terluka, tapi masih bisa bangkit. All right, all I need to do is get that plug and make sure the train doesn't stop. You walk? Dia langsung gas lagi buat ngejar Volkov, yang sekarang lagi naik kereta bawa bom atom itu. Malah mulai turun. Masinis kereta memperlambat laju karena masalah jarak pandang. The order to be concerned. You did not. Just like you. Tapi Volkov marah dan nembak masinisnya sendiri. Kereta pun meluncur liar tanpa kendali. Jack gak mikir dua kali. Dia naik ke jembatan dan loncat langsung ke atap kereta. Gila sih, adegan ini udah kayak film action paling epic. Sementara itu, Drea yang masih di belakang nyiapin detonator buat meledakan jembatan penghubung kereta. Dia sempat ragu, takut Jack masih di sana. Tapi tiba-tiba Jack muncul dari belakang, santai banget, kayak habis jalan-jalan sore. Dan disitulah semuanya berakhir. Raja akhirnya dapat apa yang dia mau, dan Jack pun akhirnya dapat kapal layar impiannya. Buat berlayar seperti yang dia impikan dari awal. Dan itulah guys, kisah gila si pemburu harta yang satu ini. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe biar bisa lanjut ke petualangan berikutnya.